pohon itu ada yang 2 kintal lebih. 2 kintal lebih, 2 kintal lebih ya, satu pohon 2 kintal lebih. Oke, ini wow ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Sahabat semua, di video terdahulu kita telah berbagi dengan Pak Sumarto tentang pengelolaan kebun jeruk keprok Batu 55, khususnya pemupukan, sehingga pohonnya mampu menghasilkan panen sekitar 200 kg lebih per pohon. Masih terkait dengan video tersebut, kali ini saya akan melanjutkan berbincang-bincang dengan Pak Sumarto dan PPL setempat tentang bagaimana pengendalian hama dan penyakit yang diterapkan oleh Pak Sumarto. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa bagikan link video ini supaya kita semua mendapatkan manfaat berbagi. Terima kasih. Kita ingin tahu lebih dalam, sahabat semua, pasti ada tip atau trik perawatannya, bagaimana akhirnya bisa menghasilkan tanaman sebagus ini. Pestisidanya tadi nyemprotnya 1 minggu sekali, Pak ya. 1 minggu sekali. Apa saja yang digunakan? Gak usah disebutkan mereknya dulu. Mungkin nyemprotnya 1 minggu sekali, dicampur berapa obat? Kalau racun ya racun satu itu, tapi enggak sama semua racun saya buat itu enggak. Ya racun satu sudah satu itu loh. Seperti dicampur sama fungisida enggak? Iya, ya fungisida itu. Jadi ada 2 jenis obat, Pak ya. Obat. Jadi ini sahabat sekalian, ini perlu diperhatikan. Jadi Pak Marto ini kalau kita perhatikan petani lain biasanya kan ada 4 obat, 5 obat, ada 6 obat dicampur, disemprotkan menjadi 1. Nah ini Pak Marto ini ternyata hanya 2 obat. Jadi satunya fungisida, satunya insektisida. Itu sudah cukup. Ya. Jadi memang betul ini yang dilakukan oleh Pak Marto ini, kalau misalkan kita menggunakan fungisida, masih dicampur fungisida lagi, kemudian ada insektisida, campur insektisida lagi, manfaatnya justru akan sebaliknya, kebal. Ya, jadi hama penyakitnya kebal. Jadi Pak Marto ini sudah paham, ya, nyemprotnya nggak perlu dicampur obat terlalu banyak, hanya 2 macam, kita gunakan 1 insektisida dan 1 fungisida. Dan alhamdulillah saya betul-betul tidak menemukan serangan lalat buah. Ya, kalau kita perhatikan di bawah ini bersih, tidak ada buah yang jatuh. Obat itu saya memakai aturan dari label obat itu, tapi tidak kelebih-kelebihan. Adanya obat satu, kalau berapa mili, 1 gram, berapa mili, 1 liter berapa mili, itu saya pakai. Jadi dosisnya pun Pak Marto ini dosisnya tidak berlebihan. Karena ada petani yang misalkan anjuran dosisnya itu misalkan 2 gram, kadang-kadang bisa sampai 4 gram. Tapi Pak Marto itu betul-betul sesuai anjuran pada kemasan. Kalau dosisnya 2 gram, 1 mili ya dilakukan sesuai dengan dosis anjuran, itu. Ngambil yang tengah-tengah. Oh, yang tengah-tengah. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Jadi dosis yang di tengah-tengah, begitu Pak Marto ya. Kemudian ini Pak Marto, 360 pohon ya. 360 pohon itu habis berapa liter? Saya 9 liter. Kalau 1 drum 200 kali 9. 200 kali 9, 200 liter kali 9. Kali 9. Jadi habis 9 drum. Iya. Oh, 9 drum untuk 360 pohon. 1 drumnya itu 200 liter. Iya. Jadi 1.800 liter ya. Iya. Jadi 1.800 liter sahabat sekalian ya, kurang lebih 1 pohonnya 4 liter sampai 5 liter ya. 4 liter sampai 5 liter itu wajar. Karena kalau kita perhatikan ini pohonnya tinggi ya, pohonnya itu 3 sampai 4 meter lah.
4 meter, kemudian ini antar kanopi sudah ketemu, jadi lebar kanopinya paling tidak ini juga 4 meter. Iya. Sahabat semua, dari bincang-bincang saya dengan Bapak Sumarto yang didampingi oleh Bapak Suliana, yaitu penyuluh pertanian di lokasinya Bapak Sumarto, terungkap bahwa selama satu musim panen Bapak Sumarto hanya menggunakan sekitar 8 macam bahan aktif pestisida yang meliputi 6 macam insektisida dan 2 macam fungisida. Salah satu dari fungisida tersebut juga berfungsi sebagai akarisida. Pada periode pertunasan hingga buah sekitar ukuran bola pingpong, insektisida yang digunakan adalah berbahan aktif imidacloprid dan abamectin. Penggunaan imidacloprid target utamanya adalah hama kutu daun yang biasanya selalu muncul pada saat pertunasan. Sedangkan penggunaan abamectin target hamanya lebih luas, terutama adalah hama trip yang menyerang pada saat bunga mekar. Kemudian juga peliang daun dan ulat daun. Fungisida yang digunakan pada periode ini hanya mengandalkan pada bahan aktif mancozeb. Tentunya dengan target utama beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur, antara lain seperti penyakit embun tepung, embun jelaga, dan alternaria. Selanjutnya pada periode buah seukuran bola pingpong hingga menjelang panen, insektisida yang digunakan adalah dimetoat, profenofos, dan sipermetrin. Target utama dari penggunaan dimetoat adalah untuk hama lalat buah. Dan penggunaan profenofos target hamanya lebih luas, meliputi lalat buah, kemudian kutu daun dan ulat. Sedangkan penggunaan sipermetrin target utamanya adalah untuk mengendalikan ulat, belalang, dan hama kepik. Pada periode ini fungisidanya masih mengandalkan pada mancozeb dan kadang-kadang dilakukan pergiliran dengan bahan aktif belerang yang selain berfungsi sebagai fungisida juga bisa berperan sebagai akarisida, sehingga selain untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur, sekaligus juga untuk mengendalikan hama tungau. Dari bincang-bincang ini saya memiliki beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu Pak Sumarto hanya menggunakan 2 macam bahan aktif fungisida, dan salah satu dari fungisida tersebut ternyata hampir selalu digunakan sepanjang tahun. Kondisi seperti ini tentunya dalam jangka panjang menjadi kurang baik karena bisa menyebabkan penyakit tertentu menjadi kebal terhadap fungisida tersebut. Oleh karena itu sebaiknya perlu ditambah satu jenis fungisida lagi, tentunya yang berbeda bahan aktifnya, supaya penyemprotan bisa dilakukan secara bergantian dengan bahan aktif yang berbeda dan penyakit menjadi tidak kebal. Kedua, serangan lalat buahnya ternyata cukup terkendali meskipun penyemprotan hanya menggunakan satu bahan aktif insektisida yang dicampur dengan satu bahan aktif fungisida atau tanpa mencampur beberapa macam insektisida seperti yang dilakukan oleh kebanyakan petani jeruk. Dan yang ketiga, harga satuan larutan pestisida yang disemprotkan oleh Pak Sumarto ini ternyata relatif murah. Jadi ketika kami melakukan penghitungan bersama, rata-rata harga larutan pestisida yang disemprotkan ini berkisar antara 250 sampai 500 rupiah per liternya. Dari catatan ini, tanpa mengabaikan faktor lain, menurut saya yang menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian hama penyakit di kebun Pak Sumarto adalah ketekunan dan kedisiplinan dalam penyemprotan.
Saya ingatkan lagi bahwa pada periode pembungaan, Pak Sumarto melakukan penyemprotan setiap 4 hari sekali dan selanjutnya penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali secara teratur. Terima kasih. Semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat, dan salam sukses.